Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Ani dengan mata pelajaran PPKN kelas 9. Kali ini Ibu Ani akan menjelaskan materi bab 3 tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita menginjak ke materi kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita berbicara tentang kedaulatan, maka tidak akan lepas dengan namanya negara. Karena negara tanpa kedaulatan maka tidak ada artinya. Maka negara tadi akan roboh atau runtuh. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh tentang sifat-sifat kedaulatan, kemudian macam kedaulatan dan teori kedaulatan, maka terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan pengertian dari kedaulatan. Kedaulatan berasal dari beberapa bahasa, antara lain dari bahasa Arab daulat, dari bahasa Inggris sovereignty, dari bahasa Italia sovranità, dan dari bahasa Prancis yaitu souveraineté. Ya. Yang kesemuanya itu mempunyai arti kekuasaan tertinggi. Jadi, pengertian dari kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Kita lanjutkan ke sifat-sifat kedaulatan. Ada 4 macam sifat kedaulatan. Yang pertama, asli. Yang kedua, permanen. Yang ketiga, bulat. Dan yang keempat, tidak terbatas. Ibu akan jelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud asli? Nah, asli artinya bahwa kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Sifat yang kedua, permanen. Ya, artinya bahwa kekuasaan tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti. Yang ketiga, bulat atau tunggal, bahwa kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang diserahkan atau yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada badan lain. Terakhir, tidak terbatas, artinya atau sering dikenal dengan sebutan absolut, ya, artinya bahwa kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya akan lenyap atau hilang. Nah, itu tadi sifat kedaulatan ada 4. Kita lanjutkan yang berikutnya macam kedaulatan. Ada 2 macam kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Yang kedua, kedaulatan keluar. Apa yang dimaksud kedaulatan ke dalam? Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi suatu negara yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan tidak melibatkan negara lain. Nah, kalau kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi suatu negara yang berhubungan dengan negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya ada hubungan bilateral, hubungan multilateral. Nah, itu termasuk ke dalam contoh dari kedaulatan keluar. Oke, kita lanjut dengan yang berikutnya adalah teori kedaulatan. Ada 4 macam teori kedaulatan. Yang pertama, ada 5 macam teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang terakhir, kelima, teori kedaulatan rakyat. Itu akan jelaskan satu-satu, ya. Nah, simak baik-baik. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara terletak di tangan Tuhan. Jadi, teori kedaulatan Tuhan ini mengajarkan bahwa
negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Ya, pemimpin negara secara kodrat telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, penganut ajaran teori kedaulatan Tuhan adalah Agustinus, Thomas Aquinas, Marsalius, dan Figistal. Lanjut, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja adalah kekuasaan tertinggi suatu negara terletak di tangan raja. Nah, di sini berarti raja dianggap keturunan dari dewa atau wakil Tuhan yang ada di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan. Menurut teori kedaulatan raja antara lain yaitu Thomas Machiavelli. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi terletak di tangan negara. Ya, sumber kedaulatan dari negara. Negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama negara. Negara berhak untuk membuat aturan-aturan hukum sehingga negara tidak wajib tunduk pada hukum. Penganut ajaran teori kedaulatan negara antara lain adalah Paul Laban, ya. Kemudian teori kedaulatan yang keempat adalah hukum. Teori kedaulatan hukum adalah kekuasaan tertinggi suatu negara terletak di tangan hukum. Nah, hukum itu bersumberkan daripada rasa keadilan dan pada kesadaran hukum. Berdasarkan teori hukum ini, berarti diharapkan negara hukum itu segala tindakan penyelenggaraan negara, ya, rakyat semuanya tunduk pada hukum. Menurut teori kedaulatan hukum antara lain adalah Immanuel Kant, Hugo Krebs, dan Leon Dewey. Terakhir, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara di tangan rakyat. Nah, di sini berarti rakyat memberikan kekuasaan kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahannya melalui perjanjian yang disebut dengan kontrak sosial. Penganut teori kedaulatan rakyat ini adalah ada tiga, yaitu Julius Russell, John Locke, dan Montesquieu. Nah, yang ketiganya sering dikenal dengan trias politika. Terus tiga macam kekuasaan pemerintahan: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial. Kemudian anak-anak semuanya, 5 macam teori kedaulatan. Semoga anak-anak semuanya dari yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir, anak-anak sudah paham. Kemudian kalau sudah paham, silakan nanti ada yang harus kalian kerjakan. Tugas siswa. Silakan anak-anak jawab pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, jelaskan pengertian kedaulatan. Yang kedua, sebutkan sifat-sifat kedaulatan. Yang ketiga, negara Indonesia menggunakan teori kedaulatan yang mana dari 5 macam teori kedaulatan yang sudah disebutkan di depan tadi. Ya, oke, jelas ya anak-anak? Semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Cara mengerjakannya, silakan tulis jawaban anak-anak semuanya di lembar kertas. Kemudian hasilnya nanti silakan difoto atau di-scan, kemudian kirim di Google Classroom ya. Jangan lupa tugasnya diserahkan supaya Ibu bisa menilai. Semoga hasil dari pekerjaan anak-anak semuanya nanti mendapatkan hasil yang memuaskan. Cukup sampai di sini pertemuan Ibu tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jangan lupa tetap
belajar, dan berdoa. Terima kasih. Sebelumnya, kita akhiri bersama-sama pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Sampai berjumpa di materi yang berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.